Bismillahirrahmanirrahim. Permakosa mengisahkan tentang dua insan yang saling menyayangi. Namun karena perbedaan adat dari kabilah mereka masing-masing dan ketidaksetujuan dari salah satu pihak, akhirnya mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal bagi mereka berdua. Bagaimana kelanjutan kisah kasihnya? Saksikanlah drama yang berjudul Laila Majnun. Susunan-susunan pemeran pada drama sebagai Chris, Fauzan sebagai Salim Ali, Roman sebagai Roman Chris, sebagai Laila, Arif sebagai Arahun Laila, Fuad sebagai Ibunda Laila, Ufari sebagai guru besar, Arif sebagai ibu besar, Ikhlas sebagai Nazim sebagai Sufi, Iqbal sebagai sebagai Isra, Sulaiman sebagai penjaga gerbang, Fuad dan Sulaiman sebagai temandan, Syamsuddin Mansur dan Ida sebagai imam Quraisy, sebagai Hasan Al-Muni, penulis naskah dan pengarang bahasa Gusolahuddin As-Subani. Drama ini disponsori oleh Kantin Petugas yang dipegang oleh Mas Fikran Ujung dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Kos adalah putra dari kabinet Bani Amr. Karena pengaruhnya yang begitu besar mengganggu Kos dengan penyakit Jazirah Arab yang mana di sebelumnya ada beberapa kabilah. Maka Syahul Hukum sangat dihormati oleh ketua-ketua kabilah di negeri Hijaz tersebut. Namanya juga seorang ayah, pasti ini memiliki putra yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Maka Syahul Hukum menitipkan putranya Qais kepada seorang guru yang tinggal di daerah Bali, yaitu Syekh Jalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tuan, silakan masuk Tuan. Mari duduk Tuan. Ada gerangan apa Tuan datang kemari? Wahai Tuan Guru yang mulia, kami ingin menitipkan putra kami agar menjadi kebanggaan kami dan mendapatkan ridho Tuan Guru. Oh, begitu. Siapa namamu, Nak? Qais bin Amri ya Syekh. Mohon bimbingannya ini. Oh, iya Nak, mondok yang betah ya. Dan tekunlah belajar. Insyaallah ya Syekh. Run, Harun. Nggih Guru. Ambilkan minum Run. Nggih. Silakan diminum Tuan. Run, ini teman barumu, namanya Qais. Antarkan dia ke kamarnya. Nggih. Maaf Guru, kami pamit dulu. Oh iya, silakan. Semoga anak kamu betah di sini. Amin.
Beberapa bulan telah berlalu. Koes memang tergolong anak yang cerdas dan tekun. Ia dengan tepat mampu menyerap pelajaran yang diberikan sang guru. Dan karena juga kemampuan dan kepandaiannya dalam merangkai kata menjadi bentuk sebuah syair yang indah, Koes mempunyai banyak teman. Bro, gimana ini bro? Apa Run? Ini bro, aku tuh suka sama cewek bro. Tolongin saya dong bro. Emang menurut kamu aku bisa bantu apa Run? Buatkan saya syair dong bro. Begini loh Run, kita masih berstatus sebagai santri. Lebih baik kita tekun belajar. Maqala Syekhina Yubihal murid binawiril mar'ah. Santri akan hancur cita-citanya hanya karena memandang seorang perempuan. Iya juga sih bro. Kamu sih belum tahu rasanya cinta pertama. Pepatah barat mengatakan, first love is the most beautiful. Kalau sudah kena cinta bro, kau akan mengerti apa itu bahagia. Ya udah, makasih kawan telah mengingatkanku. Dengar-dengar pondok kita kedatangan santri baru. Katanya sih dia cantik sekali bro. Kalau nggak salah namanya Laila bro. Sudah, kita tidur saja lah. Ini sudah larut malam. Cewek mulu yang diomongin. Koes, tata kembali ke tempatnya masing-masing. Aduh, pulpen saya jatuh kemana ya? Laila, ini kayak yang dimaksud teman-teman tadi malam. Mungkin dia pemiliknya. Mungkin ini yang Anda cari. Oh iya, terima kasih ya akhi. Begitu cantik wanita yang berlalu-lalang di hadapan ini. Sekarang aku mengerti bahwa cinta itu dapat memenangkan seseorang dari kenikmatan dunia. Jiwa Koes mulai tergoncang. Beberapa hari belakangan setelah pertemuannya dengan Laila yang hanya sekejap mata itu. Dan itu terbukti dari bait-bait syair yang ia rangkai sendiri, yang ia tulis dalam buku pribadinya. Pada waktu itu sampai dini hari Koes tidak nyenyak. Dia mencoba dan terus mencoba untuk memejamkan matanya, namun tiada hasil. Tanpa sadar, mulutnya menyebut satu nama yang tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Laila. Laila. Bro. Astagfirullahaladzim. Ayo ngaji bro. Oh iya, sekarang waktunya ngaji. Di sisi lain, di pondok putri, tepatnya di Hujroh Aminah, seorang gadis cantik rupawan sedang melentangkan tubuhnya di sudut kamarnya. Dia berusia belasan tahun, dengan paras yang anggun dan mempesona, dan penampilan yang amat bersahaja, juga tutur katanya yang bijaksana. Kecantikannya tidak bisa diungkapkan hanya dengan sebuah kata-kata. Semua lelaki yang memandangnya pas
pasti akan terkenang sampai ajalku tiba. Sesuai dengan sebuah pepatah yang menyatakan tentang kecantikan Laila. Andaikan bulan purnama hilang cahayanya, maka cukuplah kecantikan Laila untuk menerangi penduduk bumi. Tanpa sadar, Laila juga memikirkan seseorang yang pernah ia temui di surau ketika ia mengaji pada waktu itu. Kak, kakak, ada minta tolong dong kak. Oh, Dek Sylvie, minta tolong apa, Dek? Ini loh kak, tolong bacain dong. Oh, sini duduk di sebelah kakak. Kakak bacain ya. Makasih ya kak. Sama-sama, Dek. Suara kakak enak deh, cantik lagi. Adik mah bisa aja. Beneran kak, kakak cocok deh sama kak Koes itu. Kak Koes siapa? Itu loh kak yang biasanya mata kitabnya guru besar. Dia ganteng, suaranya juga enak kak. Dia juga pandai merangkai syair. Kakak cocok. Masih kecil, jangan ngomong gituan. Udah sana, main aja. Oke, siap kak. Siang berganti malam, berbulan-bulan lamanya, hari-hari telah terlewati. Cinta Koes pada Laila semakin membara. Begitupun sebaliknya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu utawi iki ku mertelaken tuntuman kang awal fi usulil fiqhi ing dalem mertelaken pira-pira asale fikih. Koes, sedang apa kau? Oh, ternyata kau tidak menulis pelajaran. Mana tanganmu? Ada apa? Laila, lihat tanganmu nak. Kenapa Laila yang merasakan sakit? Rasa cinta mereka semakin mendalam hingga mereka tak memperdulikan keadaan sekitar yang sedang menguncikan kedekatan mereka berdua. Berita tentang kasih sayang mereka tersebar dengan cepat hingga terdengar oleh ayahanda Laila. Tiba-tiba ayah Laila datang dan mempermasalahkan kedekatan mereka hingga kejadian yang sulit dihindari terjadi. Tidak, ini adalah dosa yang tidak berampuni. Laila, mulai sekarang kau jangan dekati anakku lagi. Kalau tidak, ku bunuh kau. Laila, ayo pulang. Mulai dari kejadian tersebut, Laila sudah dikeluarkan dari pondok pesantren. Ketika Laila sudah tidak ada di ruang kelas,
lepas, maka Uwais pun menjadi gelisah dan tak pernah berada di pondok pesantren hingga ia meninggalkan pesantren dan menyusuri jalan-jalan lembah-lembah dengan bebatuan runcingnya. Dengan sambil menyebut nama Laila, ia jadikan sebuah bentuk syair yang indah yang sedap dipandang. Uwais mulai kejadian itu tidak pernah menjawab pertanyaan orang-orang, kecuali jika orang tersebut bertanya tentang Laila. Dulu, Uwais terkenal dengan kegagahannya putra dari seorang bangsawan kerajaan. Ketampanannya yang melaksana matahari menyinari muka bumi. Sekarang Uwais sudah berubah. Nama tersebut telah terhapus dari ingatan masyarakat. Bahkan dia sekarang lebih akrab dipanggil Majnun, si gila. Wahai angin, sampaikan salamku pada Laila. Betapa pedih hatiku bila tak bertemu dengannya. Belailah rambutnya yang hitam dan berkilau untuk mengutarakan cinta yang menuai di jiwa. Wahai angin, aku titipkan salamku kepadanya. Bisikanlah salam itu dengan lembut dan salamkan pesanku ini padanya. Kerinduan yang sangat mendalam kini menggebu-gebu dalam sanubari, hingga sekarang Uwais nekat melangkahkan kakinya untuk melepas kerinduan yang lama menuju ke rumah Laila. Setelah Uwais tiba di perkampungan tempat Laila tinggal, dia khawatir dan takut akan diusir seperti yang pernah dia alami dahulu. Lek, boleh nggak aku pinjam rantaimu? Sebagai gantinya, cincin perak ini kamu ambil. Iya boleh, tapi ada syaratnya nak. Separuh dari hasil remismu serahkan padaku. Baik, Lek. Tapi saya pinjam bajumu ya. Iya nak, gak apa-apa. Assalamualaikum, Tuan. Tuan, belas kasihannya Tuan. Assalamualaikum, Tuan. Saya kelaparan Tuan. Sepertinya itu Laila Sabujana adikku. Oh iya, akhirnya aku bisa melihatnya. Assalamualaikum, Tuan. Tolong belas kasihanmu Tuan. Sedekahkanlah sedikit hartamu padaku Tuan. Sebentar di sana. Guys, sayangku, apakah ini engkau yang tidak hatiku? Guys, mengapa kau seperti ini sayang? Sudah memudahkan penampilannya guys. Iya, ini aku Laila. Aku begini hanya ingin bersua denganmu untuk mengurangi rasa pedih rindu yang kian semakin mendalam. Bukan kau sayang, bila tak mampu menjadi harapanku di masa depan. Siapa di sana? Ada apa Tuan Putri? Tidak ada apa-apa, cuma pengemis. Mari, kami hantar Tuan Putri ke dalam.
segala kemewahan duniawi. Secara tiba-tiba ingatan Quraisy kini kembali, entah karena apa, ia merindukan ayahanda tercintanya. Rindu akan sentuhan ibunya yang lama tidak ia dapatkan. Kemudian ia pun pulang menuju ke rumahnya. Assalamualaikum. Ayah, ibu, ini anakmu, Koes. Waalaikumsalam. Anakku, benarkah ini kau, Nak? Iya bu, ini Koes bu. Mas, bagaimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah bu, sehat-sehat saja. Koes, kenapa kau seperti ini, Nak? Ada apa, Nak? Kalau ada apa-apa, cerita sama ibu, Nak. Cinta telah merebut semua dariku bu, sesuai dengan namanya, Laila, yang berarti malam. Pekatnya malam membuat diriku kehilangan arah. Cukup, Nak, cukup. Ibu mengerti. Ayah, sebaiknya kita lamar Laila untuk Koes. Nah, cukuplah penderitaanmu sekarang. Ayah akan menawarkan Laila untukmu. Benarkah ayah? Apa Koes tidak saya dengar? Tidak nak, besok pagi ayah akan pergi ke kediaman Bani Qutbiyah hendak melamar Laila untukmu. Makasih ayah, makasih. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Koes akan mendapatkan kebahagiaannya dengan sang pujaan hati? Saksikan kisah selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Waduh, bengi-bengi rek, weteng luwe. Iki ono ciu-ciu yo. Isi bro, kola mari ngono-ngono gorengan liwat bro. Wis tanteni. Iya, iya. Weh, Senep yo. iya. Lah, yo ono temen yo. Lah. Piroan gorengan Mas? Murah mas, Piro? 5.000 sak gram. Aku kok. Oh, ngono aja. Gak oleh utang iku, Mas. Gak oleh utang iku. Ya utang mana aku mangan opo mas? Iya. Enak sih. Tunggu nanti. Ini basil dulu mas. Sopo? Ono gorengan. Enak. Nek kate tumbas diuji DPPDH, insyaallah kenyang keluare kur makan. Timun meleh jo utange. Keesokan harinya, Syekh Omri pun mempersiapkan segala kebutuhannya dengan sangat matang. Dari perhiasan-perhiasan, onta-onta, dan pemuda-pemuda yang mengiringinya, guna untuk melamar, mempersunting Laila untuk putranya tercinta Koes. Ketika Syekh Omri sampai di kediaman Bani Qutbiyah, ayahanda Laila dengan kebijaksanaannya mempersiapkan kedatangan Bani Amri itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tuan Sayyid, silakan masuk Tuan. Silakan duduk Tuan sambil dinikmati hidangannya. Ada angin apakah yang membuat Tuan hingga menyempatkan waktunya datang kemari?
Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya bahagia. Kedatangan kami kemari bersilaturahmi pada Tuhan. Kehendak kami ingin mempersatukan tali kabilah kami dengan kabilah Tuhan. Penyakit anak kami obatnya adalah putri Tuhan, dan kebahagiaan anak kami telah direnggut putri dari kabilah Tuhan. Kami ingin melamar putri Tuhan untuk anak kami. Maaf, beribu-ribu maaf Tuan. Ucapan Anda yang sopan barusan seakan menusukkan belati tajam pada jantungku. Seperti yang Anda katakan tadi, setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya bahagia. Lebih baik kami menumpahkan darah kami daripada mempersatukan anak kami dengan orang gila. Lebih baik Tuan kembali ke kediaman Tuan dengan membawakan berita duka ini kepada putra Tuan. Mohon maafkan kami Tuan. Baik Tuhan, jika ini kehendak Tuhan, kami akan undur diri, meski dengan merangkul amarah yang cukup memutihkan ini. Pengawal, kita pergi. Ayah, mengapa ayah berkata demikian, ayah? Padahal anakmu ini sangat mendapatkan pernikahannya terjadi dengan lelaki itu, ayah. Apakah ayah tidak ingin melihat putrimu bahagia, ayah? Hamba hanya ingin bersatu dengan orang berdosa. Tapi mengapa rasa sulit ini selalu menimpa? Semakin hamba bila hamba memaksakan cinta hamba, ya Allah. Ayah, mengapa ayah sangat tidak suka Laila bersanding dengan Qais, ya? Apakah salah Qais, ya? Ayah, dia tidak gila, hanya saja dia sangat mencintai Laila. Salahkah seseorang pencinta mencintai orang yang dicintainya? Mengapa ini harus terjadi? Sayyid Umi pun kembali dengan membawa duka karena lamaran untuk anaknya ditolak. Lantas, karena terlalu banyak tekanan yang Qais terima dengan merangkul beban-beban cintanya, akhirnya ia pun pergi meninggalkan rumahnya dan menyusuri lembah-lembah hingga sampai di suatu tempat di tengah-tengah hutan yang jauh dari jangkauan manusia lain. Qais, ternyata kau ada di sini. Sudah 1 bulan aku mencarimu, dan akhirnya kau ada di sini juga. Qais, saya kesini hanya ingin menyampaikan sedikit surat dari kekasihmu Laila untukmu. Siapa engkau Tuan? Benarkah perkataanmu? Namaku Ishak, teman kecil Laila yang diutus olehnya hanya untuk menyampaikan satu kertas ini. Jika memang itu maksud Tuan, maka cepatlah berikan padaku. Aku ingin tahu apa yang telah digoreskan oleh pena jari manis yang ditulis di kertas putih oleh kekasihku. Bila bulan purnama tenggelam atau matahari terlambat terbit, maka cahaya cintamu lah yang akan menggantikan sinarmu. Bahkan rembulan dan matahari tersipu malu, sebab cahayanya tak sebanding dengan tulusnya cintamu. Tidak akan lagi Allah menciptakan laki-laki seperti dirimu, dan aku tercipta hanya untukmu. Jiwa dan ragaku takkan pernah kuserahkan pada siapapun kecuali hanya untukmu seseorang. Itulah janji setiaku untukmu, Laila kekasihmu. Aku tahu guys, kau pasti membutuhkan ini. Bila kakiku terpeleset, aku menyebut namamu. Aku bermimpi hidup bersamamu. Apabila ku sebut namamu, hilanglah kekuatan jiwaku dan hatiku. Hatiku seakan sirna ditelan namamu. Demi Allah,
Hampir saja aku gila karena memikirkanmu. Sehari saja yang ku lewati tanpa menyebut namamu, maka aku tak pantas tergolong dalam golongan orang-orang pecinta. Ku campur tinta dengan air mataku di atas lembaran putih di hatiku, agar kau tahu betapa aku benar-benar mencintaimu, kekasihmu. Koes. Subhanallah, anak siapa sih aku dumeraru ya? Kecil ratina. Ya Allah, mandai ceritana, sekocok terona saya kenala. Anak siapa ya? Mon oleh, oh, boy. Yang kau telah sengaja, satu yang menjauh. Kak Laila, kesini deh. Oh, Laila yang mana? Lu kan engkau antara daya, suruh pentebing kau, cari engkau pangeran anan raja, ganteng, glowing, matang dulu. Masa tahu terima Assalamualaikum. Ya ayah, tu dia. Waalaikumsalam. Apa? Berapa betul? Tadi yang burung betul. Berapa Dan tuan, boleh kelihatan pas tori-tori neka, ngetengan mar'ah ya. Cuma masya Allah ya, impian orang yang tinggi ya, belum munda tuan waton dia senata dan toh. Mira ya, entah aki. Mira. Apa radol? Siapa sih? Montal kelero asmana neka Laila ya. Abang dong. Anak raja Arabu. Pegenarakan. Anak apa ya? Dia kan raja juga ya. Tak kira tak terima ya. Cara yang bula ganteng bula dengan neka. Ya rogi lah. Maka nerima bula. Oh iya. Langsung berangkat, berem lah. Oh, oke pun ya, motor sekelakong, laku dalkan pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa tuan kesini? Kayaknya kurang nikmat kalau kita membicarakan ini di luar sambil berdiri. Oh iya, maaf tuan, silakan masuk. Baiklah tuan. Silakan duduk tuan, sambil menikmati hidangannya. Begini tuan, kemarin anak kami tak sengaja melihat putri tuan, dan sepertinya putra kami telah mencintai anak tuan. Kami kesini ingin bermaksud melamar putri tuan untuk putra kebanggaan kami. Tapi tuan, begini tuan, anak mengerti dengan kemuliaan tuan. Maka dari itu tuan, kami kan juga keluarga bangsawan. Dengan ini maka wibawa tuan akan semakin jaya. oh begitu ya tuan. Baiklah tuan, saya terima lamaran tuan.
Bagaimana agar tidak lama-lama, mari kita langsung tentukan saja tanggal pernikahannya, Tuhan. Sakit hati ya. Mohon bisa laku lah ya. Apa? Laku? Bikin malam tak apa-apa. Iya lah ya. Maaf Tuhan, apa yang Anda bicarakan barusan? Oh, bukan apa-apa Tuhan. Kata putra saya, bagaimana kalau akhir bulan ini? Baik Tuhan. Setelah sampai pada tanggal dan bulan yang sudah ditentukan, pernikahan pun terjadi dengan sangat mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibnas Salam, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin aw tasrihun bi ihsan. Ya Ibnas Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibnas Salam, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka bimahri 100,000 dinar halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum ya Habibur Rahmah. Waalaikumsalam. Ada apa? Apakah kau punya masalah? Laila, ceritakanlah pada suamimu ini. Aku yang sekarang bertanggung jawab atas semua masalahmu. Aku akan menanggung semua deritamu, Laila. Tuhan, ibarat kau memiliki rumah, tapi tak punya kuncinya. Tuhan memang telah menikahiku, tapi apalah daya, hatiku sudah ada yang menempati Tuhan. Dan setelah dia masuk dalam hatiku, dia menguncinya dan telah membuang kuncinya jauh-jauh, sehingga tiada lagi yang bisa membukanya. Tuhan, lebih baik Tuhan mengutari pucuk pedang Tuhan dengan darahku saja, daripada Tuhan tak bisa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dari saya. Ya Allah, ternyata wanita yang sedang berada di hadapanku ini, oh tidak, aku telah merebut kebahagiaannya. Mengapa ini terjadi? Aku kejam. Aku telah merampas kebahagiaan orang lain. Setelah kejadian yang meremukkan hati Ibnu Salam, Ibnu Salam berbulan-bulan bahkan hampir setahun Ibnu Salam menjalani hidup yang penuh dengan derita karena cintanya yang hanya bertepuk sebelah tangan. Ibnu Salam menahan semua rasa sakit yang melandainya sehingga dia menemui ajalnya. Setelah meninggalnya Ibnu Salam, Laila mengirimkan salam lewat temannya Ishak. Namun sebelum Ishak menyampaikan salam itu, terlebih dahulu dia melontarkan kata-kata yang amat pedih pada Quraisy.
kesetiaannya pada Laila. Qais, apakah kau masih mencintai orang yang telah mengkhianati cintanya? Sadarlah Qais, dia bukan milikmu lagi. Pikirkanlah teman, masih banyak wanita di luar sana yang lebih dari dia. Apakah kau masih akan menunggu cintanya di sini dan meninggalkan semua kemewahanmu sedangkan dia bersenang-senang di sana dengan orang lain? Jika kau datang ke sini hanya untuk mengajakku pulang, maka pergilah dan bawalah salah satu temanku ini. Dan jika kau datang kemari hanya untuk menjodohkanku dengan orang lain, maka datangilah dia. Lamarlah dia untukmu sendiri. Aku peringatkan padamu, cintaku hanya untuk Laila. Maafkan aku teman, aku tak bermaksud apapun. Maksud kedatanganku kemari hanya ingin menyampaikan salam dari sahabatku Laila untukmu. Dia masih setia padamu. Dia tak pernah mengkhianati cintanya padamu. Lahir batin dia masih suci. Dia menikahi orang lain hanya karena unsur keterpaksaan. Dan teman, sekarang suaminya telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Terima kasih teman. Insya Allah tidak lama lagi aku akan mendatangi Laila dengan maksud yang baik. Setelah 1 bulan berlalu, Ishak datang lagi kepada Qais, membawakan berita duka kematian ayahanda dan ibunda Qais. Karena hal itu hati Qais semakin terpuruk dan tak bisa menahan dirinya lagi. Mendengar kematian ayahanda dan ibunda Qais, Laila pun sangat kacau. Pikiran pun tak tenang hingga dia jatuh sakit. Bunda, kemarilah Bunda. Laila ingin mengucapkan salam terakhir Laila, Bunda. Ada apa anakku? Apa yang ingin Laila bicarakan, nak? Bunda, setelah aku mati, tolong Bunda sampaikan salamku padanya. Katakanlah bahwa aku masih setia padanya, Bunda. Katakan bahwa dirinya tak akan pernah menyesal karena telah mencintaiku. Baik anakku, akan Bunda sampaikan salammu ini, nak. Bunda, jangan sampai ada orang yang mencegah Qais datang ke kuburanku. Bunda, aku tahu setelah aku dikubur nanti, dia akan datang ke kuburanku bersama tentaranya. Dia tak akan bangun jauh dari kuburanku. Dia akan menemaniku terus menerus sampai ajalnya tiba, Bunda. Aku tahu, Bunda. Bunda, aku mencintainya, Bunda. Qais. Laila! Ternyata apa yang dikatakan Laila kemudian terjadi begitu adanya. Begitu Majnun mendengar berita kematian Laila, serta-merta ia berlari menuju kuburan kekasihnya, seperti guntur yang melesat di bawah badai dan jatuh di atas kuburan kekasihnya. Seolah tersambar halilintar, hatinya, kau sendiri bisa tahu bagaimana rasanya. Begitu ketakutan, bahkan ada juga yang menangisinya. Majnun menggeliat membuka seperti ular yang membelit dan berputar-putar di atas hatanya. Lidahnya menyuarakan tatapan penuh duka. Oh, bungaku, betapa kau kini layu sebelum mekarmu. Musim semimu adalah musim gugurmu.
matamu hampir tak pernah menyaksikan dunia ini. Orang-orang menyaksikan kedukaanmu menunggu Majnun di atas pusara Laila. Majnun kini lebih gila dari sebelumnya. Majnun meloncat meninggalkan pusara Laila. Ia tidak sendirian. Kawanan binatang setia menyertai majikannya. Mereka mengikuti Majnun kembali menuju belantara, dan nyanyian cintanya lebih mencekam dari kematian. Kini hutan tak lagi mampu memberikan kehangatan seperti sebelumnya kepada gerangan itu. Kerinduannya kepada kekasihnya menggerakkan hati Majnun kembali ke kuburan Laila. Seperti mata air yang menyusuri tanah gunung, Majnun melangkah menyusuri lembah dan ngarai menuju kuburan kekasihnya. Ia berjalan di atas bumi dengan ribuan ciuman untuknya, karena ia tahu kekasihnya terkubur di dalam sedang menanti kedatangannya. Kitab kehidupannya telah